Alhamdulillah baik. Ibu coba. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Yul. Oke Pak Yul, nanti kita akan melaksanakan proses coaching ya hari ini ya Pak Yul. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bapak. Bolehkah Pak? Iya, boleh. Oke, nanti itu Pak pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuaikah dengan alur ceritanya atau belum. Kemudian apakah Pak Yul sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Yul sampaikan dan ajukan kepada coachee? Jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching kita, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Yul. Bolehkah Pak? Boleh, silakan. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan ingin Pak Yul kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari ini Bu ya adalah pastinya tentang kompetensi coaching itu sendiri. Terus yang kedua tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching kita. Oke, baik, berarti Pak Yul ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak Yul ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, Pak Yul bisa mendengarkan aktif, serta Pak Yul bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak lakukan pada tahap observasi nanti? Yang lebih spesifik adalah Bu, yang akan saya kembangkan antara lain mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke, baik Pak Yul. Jadi ada 2 ya Pak Yul ya yang akan Pak Yul kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Kalau menurut saya indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yang saya lakukan adalah coaching mendapatkan solusi sendiri atas permasalahannya, dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, jadi Pak Yul, indikator ketercapaian pada saat coaching yang akan kita lakukan, Pak Yul berharap coaching tadi bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapinya ya Pak? Iya betul sekali. Oke, baik Pak Yul. Terima kasih Pak Yul atas jawaban-jawaban yang telah Pak Yul utarakan. Silakan Pak Yul melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Ya, silakan Pak melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih, izin Bu ya. Assalamualaikum Pak Yul, sibuk Pak? Waalaikumsalam Bu Pipi. Kebetulan nih Bu Pipi, setelah ini kelas saya masuk pelajaran bidang studi agama Islam. Ibu mau ngomongin apa pada siang ini? Oh gini Pak, saya mau ngomongin tentang siswa saya nih Pak. Bisa kita bicara Pak? Nah, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Bu Pipi dapatkan? Nah, saya gini Pak, mau mencari solusi siswa saya tentang pembelajaran di kelasnya, terutama pembelajaran matematika nih Pak. Oh gitu. Oke, jadi siswa di kelas Ibu nolak belajar matematika, jadi dengan alasan seperti apa tuh? Nah, kadang mereka bilang gini Pak, asal ada pembelajaran matematika, ada aja alasannya. Kadang dibilangnya, Bu, PRT mah belum selesai Bu, atau kadang Bu, MTK lagi Bu, kemarin udah MTK lagi ya, kayak gitu Pak. Jadi dalam percakapan kita ini, apa yang Ibu ingin harapkan dari siswa-siswi Ibu kelas? Yang saya ingin harapkan mereka suka dan gemar belajar matematika begitu Pak. Mas, dilemanya seperti itu, mereka tuh apa ya? Saya mikirnya gimana ya solusi atau caranya supaya mereka itu mau dan suka belajar matematika gitu Pak. Jadi menurut Bu Pipi, apa menyebabkan siswa-siswa tersebut dikatakan tidak menyukai pelajaran matematika? Kalau menurut saya itu mereka tak suka, mungkin karena mereka sudah menanamkan di diri mereka itu matematika itu momok gitu Pak.
Mereka itu merasa belum ada apa-apa, mereka udah takut. Atau kadang kan ada juga guru yang mengasihkan harus hafal nih perkalian 1 sampai 10, hafal ya di rumah. Karena mereka tak hafal, makanya kadang sampai di sekolah jadi belum hafal nih, takut ya Bu ya. gitu, Pak. Jadi selain takut tadi ada faktor lain nggak yang menurut Ibu Vivi yang mempengaruhi mereka tidak menyukai pelajaran matematika? Menurut saya selain rasa takut yang berlebihan, saya rasa di diri mereka itu pembelajaran yang monoton Pak di sekolah itu, sebagai contohnya itu metode ceramah. Jadi pembelajaran metode ceramah itu sudahlah satu arah, tambah mereka di diri mereka menanamkan perasaan takut, jadi bertumpulah di hati mereka itu tidak menyukai matematika itu Pak. Gitu. Jadi menurut Ibu, apakah seluruh siswa di kelas Ibu tuh tidak menyukai pelajaran matematika? Menurut saya tidak sih Pak, tapi sebagian besar rata-rata tidak menyukai, sekitar paling kalau dipresentasikan paling 30% yang suka matematika. Ya 30% yang suka matematika Bu ya? Iya, sekitar 70 mungkin yang tidak suka. Oh, iya. Jadi bagaimana reaksi Bu Vivi itu ketika mengetahui presentasi tersebut? Ya awalnya memang terkejut ya Pak ya, cuman memang saya mengetahui rata-rata setiap sekolah itu memang rata-rata siswa kan memang matematika tuh nggak suka gitu kan. Jadi memang saya di sekolah saya yang sekarang ini bagaimana saya menciptakan bagaimana anak ini bisa cinta matematika begitu Pak. Jadi setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa Ibu ini Vivi tidak menyukai pelajaran matematika, selanjutnya rencana Ibu Vivi ini seperti apa nih? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang menarik minat siswa saya supaya suka belajar matematika. Ini menarik ya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut pembelajaran yang bagaimana yang dimaksud Ibu menyenangkan, menarik tersebut seperti apa Bu? Kalau menurut saya di pelajaran matematika itu menarik dan menyenangkan jika siswa memakai alat peraga atau media pembelajaran yang menarik menurut mereka supaya ilmu atau transferan matematika itu sampai ke pikiran mereka begitu Pak. Jadi dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga Bu ya. Iya. Jauh ini Ibu Vivi sudah dapat pencerahan apa nih? Menurut saya siswa saya selama menggunakan alat peraga matematika itu sampai ke hati dan pikiran mereka, masuk materinya begitu Pak, dengan menggunakan alat peraga itu. Alat peraga seperti apa nih? Bisa Ibu contohkan yang pada siswa Ibu itu? Yang sudah saya terapkan gitu ya Pak ya, alat peraganya seperti kalau misalnya perkalian itu menggunakan bentuk botol gitu, jadi penjumlahan berulang gitu ya Pak. Terus kami pernah materinya tentang sudut, jadi kami menggunakan alat peraga jam sudut, kami buat dari karton. Nah, jadi jumlah sudutnya itu bisa dibentuk, kalau misalnya jam 2 itu sudutnya 30. Oh iya. Nah begitu Pak, jadi mereka tahu tanpa menggunakan busur derajat. Nah begitu. Terus ada juga lagi dengan kalau pecahan senilai kami menggunakan potongan pizza. Jadi mereka tahu mana pecahan setengah, seperempat dengan potongan pizza yang kami bongkar pasang begitu Pak. Jadi saya lihat di situ dengan alat peraga mereka lebih masuk materi yang diajarkan ketimbang dengan metode ceramah itu Pak. Setelah Ibu menggunakan alat peraga tersebut, bagaimana reaksi siswa Ibu? Alhamdulillah Pak, reaksinya progres naik ya Pak ya, walaupun memang di tahap awal itu sedikit, tapi lama-lama mereka cenderung lebih suka menggunakan alat peraga gitu Pak. Berarti ada respon positif dari Iya anak, betul ya? Pak. Jadi dari mana Ibu mendapatkan ide menggunakan alat peraga tersebut dalam berbagai media pembelajaran di kelas Bu? Kalau ide memang kita zaman sekarang ini karena berpedoman pada YouTube sama Google ya Pak ya. Di situ kan saya banyak mendapatkan pembelajaran menggunakan alat peraga. Saya ketik aja apa yang ingin saya materinya. Jadi saya lihat situ referensi-referensi. Begitu juga kadang saya melihat guru-guru kelas rendah itu kan supaya kelas 1 menggunakan kartu angka seperti itu kan. Jadi di situ saya lihat oh ternyata menggunakan alat peraga anak ini lebih masuk di sekolah saya begitu Pak. Jadi apakah ada pihak-pihak lain tadi selain YouTube, Google yang membantu Ibu membuat alat peraga nih, menemukan ide-ide alat peraga nih yang Ibu sesuaikan dengan materi pembelajaran Ibu? Memang kalau ide sepenuhnya dari saya ya Pak, selain membantu Google sama YouTube itu biasanya rekan-rekan sejawat. Sejawat. Iya Pak. Oke. Jadi untuk selanjutnya apa rencana Bu Vivi? Apakah selalu menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran di kelas? Rencana saya selama ini kan kami menggunakan alat peraga seperti media yang sederhana yang bisa didapatkan di daerah sana itu kayak karton gitu kan Pak.
koran gitu. Iya. Jadi selanjutnya keinginan saya supaya lebih audiovisual lagi. Jadi bisa mendengarkan ada benda bergerak seperti kita pakai fokus, jadi anak bisa menyaksikan pembelajaran dari situ alat peraganya gitu Pak. Melalui video pembelajaran Iya, ya. video pembelajaran. Nah, itu mantap tuh kalau Bu Vivi. Nah, kira-kira kapan tuh waktu penggunaan pelaksanaan media audiovisual itu, Bu Vivi? Insya Allah Pak, kalau apa saya minggu depan bisa saya terapkan, biar saya cari referensi dari bersama gitu dulu ya Pak ya. Jadi ada rencana lain nih yang ingin Ibu Vivi lakukan di sekolah itu? Rencana lain atau tindak lanjut yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan tidak hanya di kelas saya saja, saya inginnya di sekolah saya itu seluruh siswa menyukai pembelajaran matematika dengan cara juga saya bisa bersosialisasi kepada rekan sejawat bagaimana pembelajaran matematika yang menyenangkan itu Pak. Jadi bisa menggunakan olahraga biar teman-teman juga tahu matematika menyenangkan bagi seluruh siswa di sekolah itu. Semangat sekali Bu Vivi ya. Dan dalam menerapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa di kelas, bahkan di sekolah Ibu. Iya Pak. Kira-kira dalam minggu depan kalau udah ada progresnya gimana nih Bu Vivi? Saya cari Bapak lagi ya Pak ya, nanti saya ceritakan gimana progres selanjutnya ya Pak ya. Boleh Pak? Oke, boleh. Terima kasih banyak Bu Vivi ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, Saya Pak. mau tunggu cerita dari Bu Vivi minggu depan. Baik Pak, sip. Baik Pak Yul, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah setelah Pak Yul melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Pak Yul yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Bolehkah Pak? Baik Bu, silakan. Oke, pertanyaan saya yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching tadi saya melakukan dengan alur cipta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Berarti Pak Yul sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Pak Yul tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu Pak Yul sudah menanyakan tujuan kepada coaching kita, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Yul sudah mengarahkannya ke coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Yul sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Saya tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching kita. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak di situ sudah menghadirkan kehadiran penuh buat coaching. Kemudian Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, serta tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tadi. Luar biasa Pak Yul ya. Pak Yul sudah memberikan proses coaching hari ini yang menurut saya itu sudah mantap sekali ya Pak Yul ya. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oke Pak Yul? Oke, ada satu lagi Pak Yul. Boleh saya bertanya Pak Yul? Ya Bu, boleh Bu, apa itu Bu? Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching Bapak ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya dalami lagi, memahami alur kita lagi Bu, untuk mendapat melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Pak, luar biasa sekali Pak. Berarti Bapak ingin mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Baik Pak Yul, terima kasih Pak Yul sudah melakukan sesi tanya jawab kita pada hari ini, sudah
melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan sesuai alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Yul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam Bu Bibi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Cuman agak serak aja nih Pak. Batuk. Setahu saya suara ibu memang serak. Iya memang batuk juga Pak. Saya dengar Bapak hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit nih Pak yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke Pak. Nah, pada saat coaching nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai ya Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching tersebut, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya kuliah, sesuaikan juga dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih Pak yang akan saya tanyakan. Ini Pak bisa Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama nih Pak Yul, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan hari ini adalah pastinya tentang kompetensi ini dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Terus tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah Pak, di antara ketiga kompetensi inti ini, kira-kira Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dengan coaching tersebut? Kalau menurut saya Bu ya, yang lebih spesifik nih yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, baik Pak. Jadi yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi yaitu ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, indikator pencapaian apa yang ingin Bapak sampaikan di sini? Pencapaian yang ingin dapat dari coaching ini, yang saya lakukan adalah coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi, Oke Pak, jadi indikator pencapaian pada saat coaching nanti Bapak sudah menemukan atau si coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahan begitu ya Pak ya? ya Bu, betul sekali Bu. Oke, baik Pak Yo. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Ya, Bu. Kalau sudah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke. Oke, silakan Pak Yul. Ya Bu, izin Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam Bu Ilya. Pak Yul lagi santai atau ada kesibukan yang lain Pak? Tidak Bu, kebetulan lagi santai nih Bu. Ini sekarang di kelas di PJOK masih. Alhamdulillah, berarti Iyo ada waktu lah ya buat saya. Saya ingin cerita sedikit nih Pak Yul. Mau Pak Yul mendengarkannya? Mohon dengan senang hati Bu Ilya, saya siap mendengarkan Bu Ilya. Tapi Ibu udah sarapan apa belum? Belum Pak, cuman karena kegalauan hati saya ini lah Pak, tentu arah saya mau sarapan Pak. Jadi biarlah saya cerita dulu sama Bapak atas permasalahan saya ini ya Pak. Baiklah, Bu Ilya mau cerita apa ke saya nih? Begini Pak, saya ada sedikit masalah dengan kelas saya Pak. Jadi di kelas saya itu ada satu siswa laki-laki yang bernama Aska Pak. Dia ini di dalam proses pembelajaran itu berbeda sekali dengan teman-temannya. Jadi dia itu suka menung, malas menulis, membaca pun berbeda sekali dengan temannya, tidak lancar. Ketika menulis menyalin saja Pak, itu kadang huruf ada yang tertinggal. Dan dia ini dengan teman-temannya itu susah bersosialisasi. Nah, jadi bahkan Pak kalau saya beri dia tugas gitu,
latihan itu tidak pernah selesai itu Pak, selalu dijadikan PR. Kadang kalau dia menulis harus kita tegur terus, nulis, saya bilang baru dia menulis. Kalau saya nanti udah mulai tidak merespon dia atau melihat dia tuh dia berhenti menulis Pak. Jadi nggak ada motivasi kalau saya lihat Pak ketika proses pembelajaran. Oh, jadi permasalahannya siapa si Aska Bu, ya? Iya ya betul Pak. Baiklah Bu Julia, saya akan coba bantu Ibu nih atas permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Oke, terima kasih Pak Yul. Bu Julia, sekarang maunya Ibu Julia bagaimana nih? Apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya sangat berharap kepada Pak Yul dengan percakapan kita hari ini terhadap permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap Pak Yul bisa menemukan solusi lah Pak. Kalau tidak pun Pak tak dapat solusi, saran pun jadilah Pak. Jadi saya biar inilah Pak bisa menangani masalah Askani lah Pak. Jadi ada motivasi yang mau belajar, mau menulis dia Pak, bisa bersosialisasi dengan temannya gitu lah Pak. Oke, Julia. Kalau dari pengamatan Ibu, murid yang bernama Askani memiliki motivasi belajar seperti apa nih? Ya, saya ingin Pak dia memiliki motivasi belajarnya itu seperti temannya, ceria, kayak aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dan menginginkan Aska ini sama seperti teman-teman yang lain gitu, memiliki motivasi itu memang dari dalam dirinya sendiri Pak, bukan saya yang mengukur dia terus Aska kamu nulis nak. Kalau sekarang saya pantau itu Pak, teman yang udah nomor 3 dia masih nomor 1 Pak. Nah, jadi kemudian Pak saya mengharapkan juga ke Aska ini dia bisa mengerjakan tugas itu tepat waktu. Nah, seperti itulah Pak. Begitu Bu Julia. Jadi Bu Julia mengharap si Askani ceria, aktif dalam belajar Bu ya. Baiklah Bu Julia. Jadi situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Situasi ideal yang saya inginkan dari murid saya yang bernama Aska ini Pak, saya menginginkan Pak dia rajin menulis atas kesadaran dirinya Pak. Jadi tidak ditegur lagi dengan saya. Jika saya memberikan tugas seperti teman-teman yang lain, dia sibuk mengerjakan latihan tersebut. Terus saya ingin dia ketika dia belajar jelas Pak ceria seperti teman-temannya, ada komunikasi dengan saya. Jadi saya tahu anak ini ngerti apa tidak. Kadang kan diamnya anak ini antara dua, dia ngerti ataupun dia tidak mengerti gitu loh Pak. Baiklah Bu Julia. Jadi apa rencana atau strategi yang akan Ibu Julia lakukan nih? Oke, rencana ataupun strategi yang akan saya lakukan Pak terkhusus di kelas saya pada saat proses kegiatan belajar mengajar itu Pak, mungkin saya akan coba ya Pak ya memberikan soal mungkin tingkat kesulitannya temannya mungkin agak kesulitannya mungkin dalam level 9, kalau dia saya kasih tingkat kesulitannya lebih mudah lah dibanding temannya. Begitu juga dengan jumlah bobot soal. Kalau temannya 5 cukup dia 2. Nah itulah Pak, yang penting dia bisa mengikuti proses pembelajaran dengan temannya. Jadi dia tidak ketinggalan Pak. Otomatis kalau dia tidak selesai mengerjakan tugas, tentu itu dijadikan PR, beban lagi dia di rumah kan gitu. Nanti otomatis dia ketinggalan dengan teman-temannya. Terus dalam pelajaran matematika anak ini juga lemah ini Pak Yul, ya, lemah juga ya. Jadi kami di tema 1 kemarin sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Mungkin kalau untuk si Askani saya kecilkan lah bilangannya angkanya Pak, dan jumlah soalnya pun nanti akan saya coba saya kurangkan gitu. Yang penting ketercapaiannya sampai kan gitu. Kita kan ada KKM juga Pak Yul gitu. Jadi untuk anak ini saya kasih dispensasi lah sesuai dengan tingkat kemampuannya Pak Yul. Bagus sekali tuh lah yang Ibu lakukan tuh. Jadi saya lihat dari cerita Ibu ini, Ibu sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa ya, berdiferensiasi. Ketika Ibu melakukannya, strategi itu apakah sudah ada perubahan terhadap siswa yang bernama Aska tersebut? Ya, saya coba kasih dia soal yang tidak banyak seperti temannya Pak Yul, alhamdulillah selesai gitu Pak Yul. Ya cuman harus ingat-ingat lah Pak Yul, mungkin motivasi dari dalam diri dia itu mungkin belum ada. Karena kan memang masih kelas 2 ya Pak Yul ya, masih manja. Kita pun sebagai gurunya pun harus sering mengingatkan ya kan, memotivasi di dalam proses pembelajaran gitu. Kemungkinan yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana tuh Bu? Sepertinya saya harus memanggil orang tuanya Pak Yul ya, jadi biar tahu nih permasalahannya seperti apa. Karena waktu saya komunikasi dengan guru kelas sebelumnya itu Ibu
beliau bilang ambil saja orang tuanya karena memang dia kelas 1 juga lemah, dia lemah dari ilmu pengetahuan juga, dia bersosialisasi dengan temannya pun kurang bisa lah gitu Pak Yo, dia mudah menyendiri gitu Pak Yo. Mantap sekali Bu. Jadi kapan harus tunggu bisa Ibu lakukan? Insya Allah hari ini saya akan coba menelpon orang tua Aska. Saya besok mengharapkan kehadirannya untuk bisa datang ke sekolah. Karena besok itu kebetulan yang masuk di kelas saya jam pertama itu berbidang studi. Jadi saya mengharapkan orang tuanya datang pukul 10. Jadi kami bisa leluasa lah Pak Iyo bercerita tentang permasalahan yang dihadapi anak tersebut Pak Iyo. Jadi kalau menurut Ibu nih dalam membantu masalah ini siapa yang bisa membantu Bu Ilia nih? Mungkin saya melibatkan guru kelas sebelumnya, guru bidang studi yang masuk, Iya, jadi iya. kan paling tidak anak ini nanti dengan ada bantuannya dari rekan guru kan, mudah-mudahan anak ini termotivasi untuk belajar, dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Ya, baiklah Bu, ini kita di penghujung coaching nih. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita nih hari ini? Oke, yang saya dapatkan obrolan kita pada hari ini ya Pak Ira, saya akan belajar semaksimal mungkin untuk bisa memberikan motivasi kepada murid saya, terkhusus si Aska nih, memang bukan yang lain tidak ya Pak Yul, dia rajin menulis, dia bertanggung jawab atas tugas yang telah saya berikan, mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, dan dia bisa fokus karena anaknya nih kalau saya lihat gampang hilang fokusnya ya, namanya juga anak kelas 2 kan Pak Yul, jadi 1 jam pelajaran tuh oke lah, masih fokus, tapi udah masuk jam berikutnya itu anak-anak kelas 2 itu udah mulai fokus, paling nanti saya akan coba sini dengan speaking gitu. Alhamdulillah kalau begitu Ibu udah bisa dibilang sebagai pemimpin pelajaran di kelas. Jadi semoga Allah mudahkan rencana Ibu dengan semangat Ibu ya. Iya Pak Yul, terima kasih banyak Pak Yul sudah mendengarkan curahan hati saya nih Pak Yul. Saya nih galau juga ini macam mana menangani masalah Aska tersebut Pak Yul. Dengan seperti ini saya bisa menemukan solusinya dengan cerita dengan Pak Yul tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yul. Ya sama-sama Bu, terima kasih Bu. Ya kebetulan nih jam PJOK saya udah mau selesai nih. Jadi saya masuk ke kelas lagi Bu Oke, ya. tidak apa-apa Pak Yul. Ya, izin Bu ya. Terima kasih banyak Pak Yul sudah meluangkan waktunya buat saya. Ya Bu, sama-sama Bu. Baik Pak Yul, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan nih Pak Yul yang saya mau tanyakan sama Bapak. Gimana Pak, bisa Pak? Silakan Bu. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapai yang Bapak inginkan tadi? Tadi selama coaching nih saya dengan Bu Julia, tadi saya sudah menggunakan alat data yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Pak Yul. Berarti Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur data. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Yul tadi yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur data, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga Pak Yul berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengarkan Bapak dengan coaching bagaimana fokusnya terhadap coaching. Artinya Bapak di situ sudah ada kehadiran penuhnya, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, serta tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, luar biasa Pak Yul yang sudah memberikan atau apa yang Bapak berikan terhadap proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya ya Pak ya, dan memberikan atau diberikan kemudahan dalam kehidupan coaching berikutnya. Nah, oh ya Pak, boleh satu lagi Pak? Ya boleh Bu, silakan. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Untuk kedepannya kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi alur cerita ini gimana Bu. Jadi untuk melakukan coaching itu gimana, coaching itu berhasil dengan lebih baik lagi dan sukses.
Baik Pak, luar biasa jawaban Bapak. Berarti Bapak ingin mendalami lagi alutsista supaya lebih baik ke depannya ya Pak ya. Baik Pak Yul, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan otoritas terhadap coaching. Saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu